Bab 1086. Ketika mendengar ucapan Daniel, Tracy semakin panik. Kalau begitu, kita lekas terbang ke sana. Di saat bersamaan, para personel manajemen bandara terkait telah tiba. Daniel sedang bernegosiasi dengan mereka. Ryan juga sedang menghubungi orang untuk menyiapkan pesawat. Tracy sangat cemas. Tepat di saat ini Naomi menelepon. Nona, aku sudah menyiapkan pesawat. 1 jam lagi bisa terbang. Di Bandara Bunaken. Bagus sekali. Kita segera ke sana. Tracy melirik Daniel sekilas. Lalu membawa Paula pergi. Tidak tunggu Presdir Daniel. Tanya Paula dengan suara rendah. Ia hanya akan menghalangiku. Tracy kesal ketika memikirkannya. Kali ini, aku tidak akan bersikap lunak. Linda harus mati. Tidak boleh melepaskannya. Anda tenang saja. Aku akan melesat cepat menuju Bandara Bunaken. Harus tiba dalam waktu 1 jam. Tidak boleh telat 1 menit pun. Paham. Tracy dan pengawalnya buru-buru melesat ke Bandara Bunaken. Naomi sudah meminta orang mengantarkan dokumen kemari. Juga mengoordinasi orang di Thailand untuk mengawasi Linda di bandara. Tracy menginstruksi secara khusus. Awasi baik-baik. Jangan sampai ia menyakiti Carla. Begitu aku ke sana, aku baru akan membereskannya dengan tanganku sendiri. Baik, sudah diatur. Naomi selalu melakukan tugas dengan sempurna. Walaupun ia berjaga di Bandara Bunaken, tetapi ia juga saling bertukar informasi dengan Paula. Ketika mengetahui situasi di Bandara Polina, ia lekas mengatur pesawat di sini untuk berjaga-jaga. Pas sekali sekarang dapat menggunakannya. Tracy membawa pengawalnya naik pesawat. Daniel meneleponnya. Kamu di mana? Pesawat sudah siap. 1 jam lagi berangkat. Aku sudah naik pesawat. Tracy berkata dengan dingin. Aku akan membawa Carla kembali dengan aman. Kamu tidak pergi juga tidak masalah. Tracy, ucapan Daniel belum selesai. Tracy sudah menutup telepon dulu. Daniel memegang ponsel sambil mendesah tak berdaya. Tracy masih tak percaya padanya. Ia khawatir dirinya akan menghentikan aksinya. Jadi ia pergi diam-diam dan meninggalkan kota Bunaken terlebih dahulu. Aku mengira mereka masih mencari pesawat. Tak disangka mereka lebih cepat dari kita. Ryan menenangkan dengan suara ringan. Tapi tidak apa. Semuanya demi menyelamatkan Carla. Coba koordinasi dengan pihak bandara. Apa bisa berangkat lebih awal? Daniel lekas memerintah. Baik, Ryan lekas menghubungi pihak bandara. Hartono bertanya karena tak paham. Tuan Daniel, Nona Tracy sengaja menghindari kita. Lebih baik kita jangan membuatnya marah kan? Kamu paham apa? Daniel berteriak marah. Hartono lekas menundukkan kepala. Tak berani bersuara. Di saat ini, Ryan telah selesai menelepon. Ia menoleh kepala melapor kepada Daniel. Bandara mengatur ulang lagi. Kita bisa berangkat 1/2 jam lebih awal. Ini sudah yang terbaik. Baiklah. Daniel berjalan menuju pintu keberangkatan sambil menelepon polisi Thailand. Ryan, Hartono dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Ryan melihat Hartono gelisah. Ia menjelaskan dengan suara rendah. Tuan Daniel begitu buru-buru karena ia cemas Nona Tracy akan membunuh Linda. Kenapa tidak boleh dibunuh? Hartono semakin bingung. Linda itu sudah seharusnya mati sejak awal. Jika tidak diselesaikan dengan cepat, tidak akan ada banyak masalah seperti ini. Otakmu sederhana sekali. Ryan mengernyitkan kening. Sekarang bukan waktunya membunuh Linda. Sekarang harus mencari orang yang membantunya di belakang. Hartono baru paham. Benar juga. Begitu membunuhnya, maka petunjuk pun hilang. Menyelesaikan Linda tinggal membalikkan telapak tangan. Yang penting adalah orang yang berada di balik layar. Ryan berkata, kita berada di tempat terbuka. Ia berada dalam kegelapan. Siapa yang tahu ke depannya entah masalah apa yang akan terjadi. Benar juga, Hartono menganggukkan kepala. Kalau begitu kita langsung katakan saja pada Nona Tracy. Sudah tak sempat. Selain itu Nona Tracy tidak akan mendengarkan kita. Jadi sekarang masalah ini sangat mendesak. Bab 1087. Paham. Hartono akhirnya paham. Pantas saja Tuan Daniel selalu memarahiku. Tampaknya aku masih perlu banyak belajar dari kalian. Di saat seperti ini, lebih baik kamu jangan banyak bicara. Ryan mengingatkannya. Tuan Daniel sedang mengamuk. Iya,
Hartono menjadi gugup ketika melihat punggung belakang Daniel. Awasi saja. Jangan asal bertindak. Tunggu aku ke sana. Daniel telah selesai berbicara dengan polisi Thailand. Ia melirik jam tangan dan mempercepat langkah menuju pintu keberangkatan. Rian, Hartono dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Di sisi lain, pesawat sudah terbang mengudara. Hati Tracy tidak bisa tenang. Begitu teringat Carla dalam bahaya, hatinya sangat gelisah. Ia ingin sekali mencabik-cabik Linda. Katanya Tuan Daniel tak berperasaan dan dingin. Kenapa sekarang menjadi lembut? Mengatasi Linda seorang saja begitu lama. Paula mengobrol dengan suara rendah kepada Naomi. Mungkin karena sudah punya anak, kekejamannya jadi hilang. Naomi berspekulasi. Ada kemungkinan juga ia punya pertimbangan lain. Cih, Paula sangat kasar. Ia mengangkat tangan melakukan gestur tangan. Aku ingat sekali Tuan pernah bilang, harus melakukan segala hal dengan sederhana dan rapi. Semakin banyak pertimbangan semakin sulit dilaksanakan. Set, jangan banyak bicara. Naomi mengingatkan dengan suara rendah. Nona Tracy sedang pusing. Iya, Paula lekas menutup mulut. Tidak berani banyak bicara. Tracy memandang awan di luar jendela. Keningnya berkerut erat. Semakin tiba di tujuan, memori-memori itu semakin jelas muncul di dalam benaknya. Ia masih ingat jelas situasi ia diusir paksa oleh keluarga Wollens. Kemudian musibah yang ia alami di Thailand. Satu persatu muncul di benaknya. Dan tindakan Linda sekarang mengingatkannya kembali. Dendam ini hanya bisa dibalaskan. Tidak boleh diampuni. Begitu diampuni, maka masalah tak akan pernah berakhir. Mungkin telah merasakan aura pembunuh dari Tracy. Linda yang baru saja tiba di Chiang Mai tiba-tiba merasa dingin. Ia memeluk kedua bahunya dengan spontan, lalu melihat sekeliling. Tidak ada keanehan. Kamu sudah tiba di Thailand. Sudah boleh lepaskan kami pergi kan? Windy bertanya dengan cemas. Sekarang menahan kami juga tak ada gunanya. Kamu memang tak berguna lagi. Linda memberi kode mata. Seorang pengawal lekas merebut Carla dari pelukan Windy. Jangan, Windy berteriak keras. Kembalikan Carla padaku. Orang-orang di sekeliling melihat mereka. Linda memelototinya dengan dingin. Jika tidak ingin mati, diamlah. Apa yang kamu inginkan? Windy bertanya dengan buru-buru. Jika kamu berani menyakiti anak, Kak Tracy tidak akan melepaskanmu. Plak, Linda menamparnya dengan bengis. Wanita jalang, beraninya mengancamku. Lebih baik kamu lepaskan kami dan cepat pergi. Windy bicara sambil memegang pipinya. Membawa anak hanya akan menarik perhatian orang-orang. Akan lebih tidak aman. Tidak perlu kamu cemasi. Linda sama sekali tidak ingin memedulikannya. Ia berjalan lurus menuju parkiran mobil. Windy buru-buru mengikuti dari samping. Ia memohon dengan suara rendah. Kembalikan anak padaku. Biar aku gendong dia. Dia sakit. Tidak bisa menahan rasa sakit. Kamu sungguh berisik. Linda sangat kesal. Ia memerintah pengawal menggunakan bahasa Inggris. Bunuh dia. Baik, pengawal menjambak rambut Windy. Hendak menyeretnya pergi. Di waktu bersamaan, pengawal lain lekas menghentikan. Tunggu sebentar. Ada polisi. Linda menoleh. Biasanya bandara Chiang Mai tidak terlalu ketat. Kenapa hari ini begitu banyak polisi yang berpatroli? Ia merasa ada yang aneh. Ia melihat sekeliling lagi. Tidak ada orang mencurigakan. Jika orang Daniel dan Tracy mengepung di sekitar, seharusnya sudah langsung melumpuhkannya. Mungkin ia terlalu berlebihan. Bab 1088. Tetapi demi berjaga-jaga, lebih baik mereka tidak membunuh Windy dulu. Bawa ke mobil dulu, perintah Linda. Baik, para pengawal mendorong Windy ke dalam mobil MVP. Mobil melaju keluar dari bandara, melesat entah kemana. Di saat bersamaan, Carla yang sedang tertidur mulai muntah. Ia memuntahkan cairan ke badan pengawal itu. Pengawal melemparnya dengan jijik, melepaskan jasnya, lalu membersihkan diri sendiri. Windy lekas memeluk Carla dan menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Carla, tidak apa, Bibi di sini. Windy menenangkannya. Carla telah diberi obat tidur 2 kali. Ia sudah muntah di atas pesawat. Lambungnya sudah kosong karena dimuntahkan keluar. Sekarang ia muntah lagi. Semuanya adalah air berwarna kuning. Wajah kecil yang pucat,
Bibir tipis yang berubah menjadi ungu dan sekujur tubuh menggigil kedinginan. Ia seolah keluar dari tempat pendingin. Napasnya pun mulai lemah. Tidak bisa. Harus segera ke rumah sakit. Windy menarik Linda, berteriak dan menangis dengan panik. Aku mohon padamu. Bawa anak ke rumah sakit dulu. Enyah. Linda menghempaskan tangannya dengan kesal. Jika terjadi sesuatu dengan anak, kamu akan kehilangan kartu asmu. Windy buru-buru membujuknya. Selama ia hidup dengan sehat, kamu baru punya jaminan. Bukankah begitu? Aku mohon padamu. Bawa dia ke rumah sakit dulu, ia benar-benar sekarat. Kamu gila. Linda tidak berkompromi. Ia hanya minum sedikit obat bius. Tidak akan terjadi apa-apa. Memangnya seserius ini? Tunggu dia bangun dan beri dia makan. Dia akan baik-baik saja. Bukan. Dia sungguh menyebalkan sekali. Linda tidak ingin mendengarkannya lagi. Ia langsung mengamuk. Lempar keluar. Pengawal lekas merebut Carla dan hendak melempar Windy keluar dari mobil. Jangan. Windy memegang punggung kursi dengan erat dan menangis dengan kencang. Bawa aku. Aku mohon padamu. Setidaknya aku dapat membantumu menjaga anak. Kalian juga sulit menjaga anak. Benar-benar menyebalkan. Linda mengangkat kaki dan hendak menendang Windy keluar. Tepat di saat ini, Carla terbangun dan menangis keras. Kaki Linda berhenti. Beberapa pengawal itu juga menggila karena tangisan berisik Carla. Windy lekas memeluk Carla dan membelainya dengan lembut. Carla, jangan takut. Jangan takut. Bibi di sini. Bibi akan melindungimu. Bibi. Aku ingin mami. Carla menangis terisak-isak. Jangan menangis lagi. Linda meraung keras. Tangisan Carla semakin keras. Linda tak bisa berkata apa-apa. Seorang pengawal mengulurkan tangan ingin menamparkan Carla. Linda lekas menghalangi. Mau apa? Cepat, enyah. Pengawal itu menarik kembali tangannya. Ia adalah jimat pelindungku. Jika terjadi sesuatu dengannya, kita juga mati. Linda meraung keras. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Baik, para pengawal itu tidak berani asal bertindak. Kamu. Lekas bujuk dia. Linda memberikan sebuah roti kepada Windy. Dapat membujuknya sampai diam. Maka kamu selamat. Jika tidak, sekarang juga aku bunuh kamu. Aku tahu. Windy menyeka air mata Carla dan berbisik di telinganya. Carla, anak baik, jangan menangis. Jika menangis lagi, nanti kamu demam. Jika demam, maka tidak bisa bertemu mami. Kita harus menyimpan tenaga kita. Menunggu mami menyelamatkan kita ya. Wajah pucat Carla dibenamkan di dalam pelukan Windy. Ia tak berhenti gemetar. Tetapi ia sudah berhenti meneteskan air mata. Hanya menangis terisak-isak tanpa suara. Anak baik, kita minum sedikit air. Windy menemukan sebotol air mineral dan memberi Carla minum. Carla minum sedikit air. Tubuhnya bersandar lemah pada pelukan Windy. Ia berkata dengan suara serak, Bibi, aku takut. Jangan takut. Bibi akan melindungimu. Windy menggunakan tangannya mengelap keringat dingin di kening Carla. Ia berkata sambil mengalirkan air mata. Bibi bersalah padamu. Maaf. Ketika melihat adegan ini, entah kenapa tatapan Linda agak sedih. Ia menoleh kepala melihat keluar jendela. Mengingat masa lalu. Selama hidupnya ini, rasanya selain ibunya, tidak ada orang yang memperlakukannya seperti ini. Tidak pernah ada. Bab 1089. Setelah perjalanan yang penuh kegaduhan itu, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Itu adalah villa yang pernah ditinggali Tracy dan Bibi Juni dulu. Setelah 02 tahun, tak berhasil disewakan dan tak berhasil dijual. Selain itu, karena insiden itu, para tetangga di sekitar villa juga pindah. Seluruh perumahan itu seperti kediaman hantu, sangat sepi sekali. Linda memilih tempat ini karena memikirkan ini adalah trauma suram Tracy. Tempat ini juga sepi dan sunyi, tidak akan mudah ditemukan. Linda berpikir, meskipun Tracy mencari ke pelosok bumi, Tracy tetap tidak akan menyangka bahwa dirinya bersembunyi di sini. Windy menggendong Carla masuk ke dalam villa. Ia mau tak mau tercengang. Ia melihat sebuah pohon osmanthus di taman. Melihat sebaris tanaman sukulen kering dan juga tempat jemuran baju, ia merasa familiar. Ketika masuk ke dalam, ia melihat dekorasi ruang tamu dan barang-barang, serta beberapa pakaian berdebu di atas sofa.
Ia sangat yakin bahwa ini adalah tempat yang pernah ditinggali oleh Tracy dan Bibi Juni. Carla, cepat lihat. Ini adalah tempat yang pernah ditinggali Mami dan Bibi Juni. Windy menepuk punggung Carla dengan ringan. Lalu ia menyadari Carla sudah tertidur lelap. Bajunya basah dan keningnya sangat panas. Astaga, Carla demam. Windy lekas mencari Linda sambil memeluk Carla. Aku mohon padamu, antar Carla ke rumah sakit. Aku sungguh tidak mengada-ada. Sebelumnya ia terkena racun kakakmu dan berulang kali demam dan muntah. Keadaannya baru mulai membaik di bawah pengobatan tabib Hansen. Sekarang karena makan obat tidur, ia mulai demam lagi. Begitu ia demam, akan sangat berbahaya, ucap Windy dengan cemas. Ketika mendengar ucapannya, Linda agak tercengang. Ia seolah sedang memikirkan sesuatu. Aku mohon padamu. Aku mohon. Windy merangkak menarik celana Linda. Sekarang tidak bisa kemanapun. Linda menendangnya. Nyah, jangan membuatku pusing. Kita harus mencari dokter. Jika tidak, akan terjadi sesuatu dengannya. Aku mohon padamu. Windy berlutut dan memohon seperti pengemis. Ia sungguh bisa mati. Aku mohon padamu. Aku mohon. Apa kamu mengira jika anak ini mati, aku juga akan membunuhmu? Jadi kamu memohon seperti ini. Linda menatap Windy dengan dingin. Aku bersalah padanya. Aku bersalah pada Kak Tracy. Windy berkata sambil menangis. Jika boleh, aku rela menggantikannya dengan nyawaku. Aku hanya mohon padamu. Lepaskan anak ini. Cih, munafik. Linda sama sekali tidak peduli dengan permohonan Windy. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Tapi wajar sih, setiap orang memang egois. Setelah bicara, Linda maju menyentuh kening Carla. Benar-benar panas, bahkan tampak serius. Ia memerintahkan seorang pengawal untuk pergi membeli obat. Pengawal itu menggerutu tidak senang. Linda menambahkan uang untuknya lagi. Ia baru pergi. Sudahlah, bawa dia ke kamar istirahat. Obat pereda demam sedang dibeli. Linda memegang ponsel. Ia hendak menelepon. Tidak bisa. Ia tidak boleh makan obat pereda demam. Sekarang ia masih dalam masa pengobatan. Tidak boleh sembarangan makan obat, ia harus dibawa ke rumah sakit. Kamu bicara sekali lagi, aku akan memotong lidahmu. Kesabaran Linda habis. Nyah. Windy melihat Linda penuh dengan aura pembunuh. Ia juga tak berani membuatnya marah. Terpaksa menggendong Carla kembali ke kamar, menggunakan handuk basah untuk menurunkan suhu tubuhnya. Linda menelepon seseorang. Tak lama kemudian orang itu baru menjawab, "Halo." Terdengar sebuah suara orang tua dan terdengar lelah. "Ayah, ini aku." Setelah Linda pergi, orang misterius itu pernah bilang kepadanya akan mengajukan pembebasan bersyarat medis kepada Johnson, membiarkan ayahnya pulang untuk pemulihan dan menunggu persidangan. Jadi, ia mencoba menelepon ayahnya. "Kamu, bagaimana bisa kamu?" "Aku melarikan diri," Linda berkata dengan suara rendah. "Kamu di mana? Bisa mengobrol. Ponselmu tidak ada alat penyadap kan?" "Aku di rumah sakit," Johnson berkata dengan suara serak. "Tidak ada alat penyadap. Kamu bisa berbicara dengan tenang." Bab 1090. Baiklah. Ayah, dengarkan aku. Aku punya 140 miliar di dalam tabungan ibu. Kedepannya jika ayah ada peluang keluar, ambillah uang itu. Uang itu cukup untuk menghidupi hari tuamu. Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Johnson agak tercengang. Tidak usah pedulikan hal ini, Linda berkata dengan nada rendah. Kartu bank ada di bantal kamarku. Kode sandinya adalah ulang tahun ibuku. Itu saja. Aku tutup dulu. Ketika melihat durasi telepon hampir 1 menit, Linda cepat-cepat berbicara dan hendak menutup telepon. Tetapi Johnson lekas berteriak, "Tunggu sebentar." "Kenapa?" tanya Linda. "Kapan ulang tahun ibumu?" tanya Johnson dengan lemah. "Kamu." Linda kecewa berat. "Bahkan, kamu tidak mengingat ulang tahunnya. Sungguh tak berhati nurani." Linda memiliki harga diri yang tinggi dan temperamen yang arogan. Satu-satunya yang dapat membuatnya sabar adalah ibu kandungnya. Walaupun ibunya adalah wanita simpanan di luar dan tak terlihat, tetapi selama beberapa tahun ini, ibunya bersusah payah membesarkannya agar ia dapat kembali ke keluarga Hilton, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Linda selalu merasa bersalah kepada ibunya.
Jadi ia tidak akan menolerir siapapun yang menyinggung ibunya. Aku sudah tua. Ingatanku sudah tidak bagus. Johnson menjelaskan. Bahkan, aku saja lupa ulang tahunku sendiri. Aku juga tidak ingin kamu dan kakakmu. Cukup, Linda menyela ucapannya dengan marah. Lalu menyebutkan kode sandinya dengan kesal. 630.527. Oke, aku sudah ingat. Di saat ini, suara Johnson sudah melemah dan serak. Ia juga tak selembut dan semurah hati dulu. Apa Victoria sudah mati? Linda melihat durasi teleponnya sudah melebihi 1 menit. Ia sudah tak peduli lagi. Jika polisi melacak lokasinya melalui ponsel ayahnya, maka tidak ada bedanya 1 menit dan 10 menit. Iya, ketika mengungkit kematian Victoria, suara Johnson semakin kecil. Ia sedih ketika menceritakan kejadian itu. Ia mati oleh racunnya sendiri. Benar-benar tragis. Syukur, Linda menggertakkan gigi mengeluarkan satu kata ini. Wanita jalang munafik. Diri sendiri melakukan kejahatan malah memfitnahku. Bagus sudah mati. Kamu tidak boleh menjelekkannya seperti itu. Johnson menghentikannya dengan lemah. Ia adalah kakakmu. Aku tidak punya kakak seperti dia. Linda berkata dengan kebencian. Waktu ibuku mati, aku selalu merasa ada yang aneh. Sekarang setelah dipikir-pikir, pasti ia yang meracuni ibu. Aku benar-benar ceroboh. Sudah selama ini, aku tidak pernah tahu ia ahli menggunakan racun. Ketika ia dikurung di taman belakang rumah Wollens, ia sering mendengar para pengawal dan pelayan mendesah anak malang. Masih kecil sudah diracuni orang. Waktu itu, ia mengira Devina yang meracuni. Ia berpikir Devina sangat kejam. Tega sekali meracuni anak kecil. Ketika Windy memohon kepadanya tadi, ia keceplosan menyebut bahwa Carla diracuni oleh Victoria dan juga menceritakan gejalanya. Tiba-tiba, Linda teringat kematian ibunya. Jadi, ia bertanya sambil menguji Johnson. Masalah sudah lama berlalu. Untuk apa kamu mengungkitnya? Johnson mendesah. Oh ya, kamu masih belum bilang. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Johnson Hilton. Linda menyela ucapan ayahnya dan bertanya dengan menggebu-gebu. Kalau begitu, kamu sudah tahu dari awal bahwa Victoria meracuni ibuku. Johnson tertegun seketika. Tadi Johnson langsung merespon tanpa berpikir. Sekarang ia baru tahu bahwa Linda sengaja mengujinya. Keji sekali kamu. Sekujur tubuh Linda gemetar. Ketika ibuku mati, Victoria baru berumur 11 tahun. Anak berusia 11 tahun. Aku tidak pernah menyangka ia bisa meracuni ibu. Aku malah sungguh percaya padamu. Aku kira ibu sakit karena penyakit. Hingga hari ini, aku melihat gejala anak itu mirip dengan ibu dulu. Aku baru teringat, ada kemungkinan ibuku juga diracuni. Kamu menyembunyikannya selama bertahun-tahun dariku. Berpura-pura menyayangiku hanya demi melindungi si bisu beracun itu. Wanita seperti pakaian. Jika tidak ada, bisa dicari lagi. Johnson sangat tenang. Tapi, kalian adalah putriku. Kalian dapat membantuku berkuasa. Aku tidak berharap kalian saling membenci. チャンネル登録